Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu membandingkan bilangan bulat, dan kegiatan yang kedua yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi peserta didik setelah belajar di kegiatan 1 dan 2, maka peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat dan dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada sejarah bilangan. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan atau matematika berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa itu memerlukan matematika, khususnya bilangan, untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti berikut: perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Hindu-Arab. Untuk kegiatan 1, membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini kita amati. Nah, di sini ada zona waktu dunia berdasarkan Greenwich Meridian Time yang biasa disingkat dengan GMT. Nah, di sini GMT itu adalah menunjukkan pukul 0. Nah, ini kita misalkan di GMT itu menunjukkan pukul 0. Nah, bagaimana kalau di posisi kita? Posisi kita di mana ini? Ini ya, ini Indonesia. Ini Indonesia di sini. Kita ada di Pulau Jawa ya, Jogja mungkin di sini ya. Nih Jogja di sini. Berarti kita kan ada posisi di 8 ya. Ini kan garis bilangan. Ini di Greenwich, di sini pukul 0.00. Berarti di Jogja, di posisi kita, maka di sini adalah 0.00. Nah, jadi ini kan bergerak dari sini ke sini. Bertambah 8 jam. Nah, jadi di Jakarta di Jogja pukul 8, di Greenwich pukul 0.00. Jadi misalnya kita di Jakarta kan di sini ya. Jakarta itu di zona ini. Positif 7, berarti di sini 07.00. Ini 0 ya. 00 ya. Nah, ini 07.00, 08.00. Jadi di Papua berapa ini? Papua. Berarti di sini ya. Berarti di Papua 09.00. Jadi bilangan itu bisa digunakan untuk ini ya, untuk membaca waktu, menentukan waktu, untuk menentukan selisih. Jadi misalnya ini dengan ini selisihnya 7 jam. Ini selisihnya 8 jam. Ini dengan ini selisihnya 1 jam. Nah, seperti itu ya. Itu adalah gunanya bilangan di kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini bilangan bulat ya, bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi bilangan bulat terdiri dari 3 unsur, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, jadi bilangan bulat terdiri dari 3. Nah, di sini istilah lain dari bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat positif adalah bilangan bilangan asli. Jadi bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Nih, bilangan bulat positif 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan asli atau bilangan natural. Nah, jadi bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0, bilangan bulat positif dan 0 itu disebut bilangan
cacah. Jadi bilangan cacah dimulai dari 0 nih. Bilangan cacah dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Kalau bilangan asli dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Jadi bedanya asli dan cacah itu ya. Asli dimulai dari 1, cacah dimulai dari 0. Untuk contohnya, tentukan manakah yang lebih besar. Kuantitas itu adalah nilai ya. Nilai. Nah, antara ini dengan ini. Nah, jelas. Ini terbentuk dari berapa? Nah, ini kedua bilangan tersebut memiliki banyak angka penyusun yang berbeda. Bilangan 4, 7, 6, 5, 3 memiliki 5. Ini dah 5 angka penyusun nih. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 8, 6, 9, 9 hanya 4 angka nih. 1, 2, 3, 4. Nah, oleh karena itu, untuk membandingkan kedua bilangan tersebut, kita dapat menentukan dengan mudah, yaitu 4, 7, 6, 5, 4 lebih besar dari 8, 6, 9, 9 karena angka penyusunnya lebih banyak. Ya, jadi angka 4 pada bilangan ini menempati nilai puluhan ribu, sehingga nilainya 40.000. Nah, ini 40.000, nilai angka terbesar pada bilangan ini 8, 6, 9, 9 adalah 8, sehingga menempati nilai 8 ini berarti ribuan ya. Ribuan berarti 8.000. Tanpa melihat nilai angka lain yang pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 4, 7, 6, 5, 4 lebih besar dari 8, 6, 9, 9. Lanjut. Nah, di sini lanjut ya. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas dari 8, 5, 9, 2 dengan 8, 6, 3, 1. Nah, di sini angka penyusunnya sama. Jadi kedua bilangan sama-sama tersusun dari 4 angka. Nah, nilai angka 6, nah kita perhatikan. Kalau angka depannya sama ya, 8, 8. Berarti yang beda yang kedua, 6 dengan 5. 6 bernilai 600 pada bilangan ini. 8, 6, 3, 1 lebih besar dari nilai 5, bernilai 500. Pada bilangan 8, 5, 9, 2. Oleh karena itu, 8, 6, 3, 1 lebih dari 8, 5, 9, 2. Jelas ya, 6 dengan 5 lebih besar 6. Nah, kita lanjut kegiatan 2, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah 4 boneka lagi. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Nah, karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal, kita berjalannya dari titik asal 0, kita bergerak 3 satuan, yaitu Mia memiliki 3 boneka. Nah, ini 3 ya. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak. Karena tambah ya, tambahkan berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 7 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 berdasarkan garis bilangan yang menghitungnya. Ya, untuk selanjutnya, nah di sini untuk selisih ya. Selisih antara dua bilangan bulat. Bilangan bulat. Selisih antara dua bilangan bulat. Nah, untuk selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan bulat tersebut. Jadi, selisih itu adalah sama dengan jarak. Nah, untuk kedua ini, kita buktikan dengan ilustrasi garis bilangan. Yang pertama, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Nah, di sini 1 mana? 1 dengan 4. 3 satuan, coba. 1, 2, 3. Nah, 3 satuan ya selisihnya. Atau kita bisa menghitungnya dengan mengurangkan bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Antara 1 dengan 4. Tadi kan kita sudah bisa membandingkan ya.
kegiatan 1 kan membandingkan bilangan bulat. Nah, jadi 1 dengan 4. Berarti kan besar yang 4. Nah, yang besar dikurangi yang kecil. Maka akan ketemu selisihnya, yaitu 3. Nah, di sini negatif 2 dengan 3 besar yang positif 2 ya. Positif dengan negatif pasti besar yang positif. 3 dikurangi negatif 2. Nah, ini kan kurang dengan kurang berarti tambah. Itu 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. Nah, ini 5 ya. Kita buktikan dengan garis bilangan. Negatif 2 dengan 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selisihnya 5 ya. 5 satuan sama ya. 5 satuan. Jadi, untuk menghitung selisih bisa kita cari dengan mengurangkan bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Selanjutnya, untuk contoh soalnya, di sini ada seorang penyelam. Penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Nah, di sini jelas negatif 2 berarti dengan negatif 5 ya. Ini negatif 2, ini negatif 5. Negatif 2 dengan negatif 5 nih. Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Jadi, permukaan laut itu adalah kita misalkan ini 0, ini permukaan lautnya. Jadi ini kalau kita jungkir ya, kita balik seperti kita posisikan horizontal, ini kan vertikal. Jadi kalau di bawah permukaan itu kita misalkan negatif, kalau di atas itu positif. Jadi di bawah permukaan laut sejauh 5 meter, berarti di bawah permukaan laut sejauh 5 meter. Kemudian yang negatif 2 ini berarti 2 meter di bawah kedalaman laut, berarti di sini ya 2 meter, min 2. Nah, untuk di sini angka min 2 dengan negatif 2 dengan negatif 5 lebih besar negatif 2 karena negatif 5 itu di sebelah kirinya negatif 2. Jadi yang besar itu di sebelah kanan, yang sebelah kiri itu yang kecil. Nah, jadi bisa kita tulis negatif 2 untuk mencari selisihnya, maka negatif 2 dikurangi negatif 5. Negatif 2 dikurangi negatif 5, ini kan kurang dengan kurang berarti tambah, berarti negatif 2 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu 3. Ini kan ini tambah. Negatif 2 ditambah 5. Apa hasilnya? 3 meter ya. Jadi selisihnya 3 meter. Kalau kita ilustrasikan, ini permukaan air di kedalaman negatif 2 dengan kedalaman negatif 5 ya. Nah, ini kan berarti di sini ada negatif 3 dan negatif 4. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, 3 meter, selisihnya 3 meter. Seperti itu. Kemudian ini untuk sifatnya, jadi untuk sifatnya itu ini untuk penjumlahan ya, untuk komutatif pada penjumlahan. Nah, jadi komutatif itu hanya berlaku di penjumlahan. Apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Coba kita misalkan di sini A-nya itu 1, B-nya 2, B-nya 2 ditambah 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Sama ya. Kemudian misalnya kita kurangkan 1 kurangi 2, apakah sama dengan 2 kurangi 1? Negatif 1, ini 1. Tidak tidak sama. Berarti komutatif itu tidak berlaku di pengurangan, hanya berlaku di penjumlahan. Nah, di sini untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif pada penjumlahan.
Apa itu asosiatif? Yaitu pada penjumlahan bilangan bulat juga berarti sifat asosiatif, yaitu apa? Pengelompokan. Nah, di sini kita misalkan A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Di sini kurungnya yang beda, ini kurungnya di belakang, ini yang di depan. Kita misalkan yang depan, ini. A itu 120, B 30, C-nya 70. Nah, di sini ini sifat yang pertama. Ini sifat yang pertama. Ini ya, A 120. Ini A ditambah B ditambah C. Nah, di 120 tambah ini 30 ditambah 70 kan 100. 120 ditambah 100, 220. Nah, ini yang kedua, ini yang kedua. Nah, A ditambah B dikurung ditambah C. Nah, di sini A tambah B tambah C sama dengan 150 ini ya. 150 ditambah 70, 220 sama ya. Berarti ini sama, ini terbukti ya, berarti sama. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan komutatif, lengkapi tabel berikut. Jadi, ini kalian tulis di buku tulis kalian lengkapi, dan kalian isi. Nah, jadi untuk tugas portofolio itu adalah berupa tugas-tugas yang ada di setiap pertemuan. Jadi, seperti ini nanti kalian tulis di buku tulis. Di akhir semester, buku tulis saya suruh mengumpulkan. Nah, itu nanti saya cek dan saya nilai sebagai nilai portofolio. Apakah kalian di rumah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan setiap pertemuan atau tidak. Nah, nanti kalau kalian rajin menulis dan rajin mengerjakan, maka nilai kalian juga akan bagus. Nah, jadi pastikan rajin menulis, meringkas materi-materi yang penting. Jadi dari video ini nanti kalian tulis apa saja yang penting, kalian tulis di buku tulis dan nanti diringkas. Dan untuk belajar di rumah, nah ini untuk kalian di rumah nanti ini dikerjakan, ditulis ya, dibuat tabel yang rapi, pakai penggaris, jangan asal-asalan pakai penggaris ya. Nah, di sini kan saya jelaskan A ditambah B, maka ini A-nya kan untuk baris yang pertama A-nya 1 ya. 1 ditambah negatif 6. Kalian bisa coret-coret di bawah ini. 1 di sini ya, 1 ditambah negatif 6. Berapa ya? Nah, ini kan jadi min ya. Jadi negatif 5. Nah, ini tulis negatif 5. Terus yang ini B ditambah A. Nah, ini kan bersifat komutatif ya, kita buktikan. B tambah A, min 6 ditambah 1. Min 5. Nah, di sini min 5. Nah, sudah kan? Sama ya, berarti ini komutatif sama, bolak-balik sama. Kemudian ini A ditambah B ditambah C. Nah, A tambah B kan sudah ada di sini nih. A ditambah B. Min 5 ditambah C. C-nya berapa? Min 11. Berapa ini? Nah, ini jadi min ya. Min 5 dikurangi 11. Berapa min 5 dikurangi 11? Berarti minnya tambah ya. Min 16. Min 16. Nah, ini nanti hasilnya juga sama. Kan asosiatif sama. A ya, A-nya 1 ditambah B-nya berapa? Min 6 tambah C-nya berapa? Min 11. Nah, ini dikerjakan dulu. 1 ditambah min 6 dikurangi 11. Berapa min 6 dikurangi 11? Min 17 ya. Nah, 1 ditambah min 17 sama aja ini. Dikurang 1 dikurangi min 17. Min 16. Min 16 sama. Nah, ini sama ya. Berarti min 5 tambah min 5. Min 16 tambah min 16. Jadi, setiap ketemu 1, sini sama. Sini ketemu 1 lagi, sini juga sama. Jadi, kalian ngitungnya tinggal satu baris aja ini. Satu kolom ini. Nanti yang kolom ini sama. Yang kolom ini misalnya ketemu, yang kolom ini tulis aja sama. Kan ini sama nanti. Tapi kalian buktikan. Kalian hitung seperti ini.
sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti perhitungan kalian yang salah. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini. Nah, di sini ada soal ini ya. Tentukan hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah ini berlanjut ya, tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai tambah 48 49 sampai 50. Jadi ini penjumlahan 1 sampai 50. Jadi ada 50 angka yang dijumlahkan. Nah, sebenarnya kita bisa menjumlahkan satu persatu bilangan tersebut dari depan hingga selesai. Namun, cara tersebut pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif, kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana. Nah, seperti ini. Amati bahwa setiap bilangan berikut bila dijumlahkan sehingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya 51. Nah, coba ini. Bilangan pertama dengan bilangan terakhir kita jumlahkan, ketemunya 51. Bilangan kedua dengan bilangan kedua dari belakang, 51 juga. 3 dengan 48, 51 juga. Jadi nanti ada 50 bilangan yang dipasang-pasangkan, berarti kan 50 dibagi 2, nanti kan ada 2 pasang, jadi ada 25 pasang. Nah, ini. Dalam proses ini sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif serta asosiatif serta secara berulang kali sehingga tersusun bentuk berikut. Nah, ini 1 tambah 50, 2 tambah 49, 3 tambah 48 sampai yang terakhir 25 tambah 26. Nah, apabila dilanjutkan akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51 nih. Sebenarnya 51 tambah 51 tambah 51 sampai 25 kali. Maka bisa kita tulis 25 kali 51 berapa? 1275. Nah, kalau yang ini penjumlahan bilangan genap ya. Genap dengan genap. Nah, isilah kolom bilangan 1 dan bilangan 2 dengan sebarang bilangan bulat genap. Amati hasil penjumlahan antara bilangan tersebut. Setelah mengamati, buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan dua bilangan genap. Nah, jadi kolom pertama ini juga ditulis ya, di buku tulis kalian lengkapi. Bilangan pertama itu genap, ini ya, genap. Bilangan kedua juga genap. Nah, nanti hasilnya apa? Bilangan 1 ditambah bilangan 2 hasilnya apa? Nah, di sini kan 6. Genap ya, ditambah 8 sama dengan 14 genap. Jadi 6 ditambah 8 hasilnya 14. Nah, ini kebetulan genap. Nah, nanti kalian coba di sini misalnya bilangan genap yang lain kan tidak hanya 6. Ada 2, ada 4, ada berapa? 10, ada 12, ada 20. Nah, kalian tulis di sini ini butuh 3 bilangan, di sini juga 3 bilangan, kalian jumlah hasilnya di sini. Nah, nanti hasilnya itu kalian analisis apakah genap atau ganjil. Nah, nanti kalian buat kesimpulan di bawahnya. Jadi, jika bilangan genap dijumlah dengan bilangan genap, maka akan menghasilkan apa? Misalnya bilangan genap juga. Jadi selalu bilangan genap atau bagaimana kalian buat kata-kata sendiri, kalimat sendiri, tulis di bawah tabel. Nah, jadi di bawah tabel kasih kesimpulan. Nah, untuk yang ini genap dengan ganjil. Sama ya. Jadi yang bilangan pertama itu genap, yang kedua ganjil. Nah, bedanya yang ini ya, kolom kedua itu diisi ganjil. Nah, nanti hasilnya apa? Apakah ganjil atau genap? Nah, di sini kebetulan ganjil. 6 ditambah 7 hasilnya 13. 13 adalah bilangan ganjil. Nah, nanti kalian beri kesimpulan. Bilangan genap ditambah dengan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan ganjil atau akan menghasilkan bilangan genap atau ada yang ganjil ada yang genap. Nah, kalian buat kesimpulan dari hasil yang kalian isikan di sini. Ini juga ya, kalau ini ganjil dengan ganjil jelas ya. Jadi ini kalian tulis di buku tulis. Jangan lupa yang materi-materi sebelumnya tadi yang sifat-sifat asosiatif, komutatif, dan apa itu bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli. Nah, kalian tulis di buku tulis
Jangan lupa dipelajari di rumah. Nah, untuk pertemuan pertama selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.